Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya Muhammad Arif di channel Arifologi. Kali ini saya akan membahas tentang pemikiran logika dari salah satu tokoh yang dikenal sangat anti logika, yaitu Ibnu Taimiyah. Gimana ceritanya? Seorang yang tokoh anti logika kok bisa mempunyai pemikiran yang logis dan bahkan pemikiran logikanya ini tergolong pemikiran logika yang pembaharu gitu. Mari kita ikuti penjelasannya di video berikut ini. Karya Ibnu Taimiyah, tokoh yang anti logika ini mempunyai karya yang secara khusus mengkritik logika Aristotelian. Ya. Dia mempunyai dua karya yang secara khusus dia dedikasikan untuk mengkritik habis logika Aristoteles, yaitu Ar-Radd 'alal Mantiqiyin dan Naqdul Mantiq. Di dua karya ini Ibnu Taimiyah menghabisi logika Aristoteles. Tetapi walaupun dia menghabisi logika Aristoteles, di sini bukan berarti dia anti logika, tetapi justru dia menapaki jalan baru logika. Seperti apa? Ayo kita lihat lagi. Nah, awal untuk mengkaji kenapa kemudian logika menghadirkan kritik yang begitu tajam terhadap logika Aristoteles, mengapa Ibnu Taimiyah melakukan kritik seperti itu? Karena proyek pemikiran Ibnu Taimiyah itu adalah proyek pemurnian Islam. Ibnu Taimiyah ini ingin memurnikan Islam dari Helenisme. Jadi menurut Ibnu Taimiyah, Islam itu di masa Ibnu Taimiyah itu rusak karena adanya penyusupan pemikiran Helenistik atau filsafat Yunani di dalam tradisi Islam. Nah, di antara pemikiran Helenistik, pemikiran filsafat Yunani yang masuk ke dalam tradisi Islam dan membuat Islam rusak, katanya Ibnu Taimiyah, itu adalah logika silogistik, dan ini adalah inti dari Helenisme. Logika silogistik ini adalah logika yang diajarkan oleh Aristoteles. Dan menurut Ibnu Taimiyah ini adalah biang kerok dari rusaknya Islam. Dan ini Islam harus dimurnikan dari nalar berpikir silogistik seperti ini. Itulah kemudian mengapa Ibnu Taimiyah menghadirkan dua buku yang tadi secara khusus mengkritik logika Aristotelian. Dalam menulis kritiknya terhadap logika Aristoteles, Ibnu Taimiyah itu mula-mula menghadirkan pendapat tentang teori-teori ilmu pengetahuan. Di situ dia menyebutkan bahwa ada dua metode untuk mencapai ilmu pengetahuan. Menurut Ibnu Taimiyah, metode untuk mencapai pengetahuan itu ada dua. Yang pertama lewat had. Jadi untuk mencapai pengetahuan, menurut Ibnu Taimiyah itu caranya melewat had atau definisi. Nah, model definisi pengetahuan ini oleh Ibnu Taimiyah ini bisa digunakan untuk membuat deskripsi yang benar. Jadi ilmu pengetahuan kita berkait dengan tasawur, berkait dengan deskripsi yang benar, itu dicapai dengan cara menghadirkan had, definisi. Yang kedua adalah kias. Kias di sini jangan diartikan kias sebagaimana yang ada di dalam tradisi fikih. Kias di sini menurut Ibnu Taimiyah sifatnya lebih global. Ini adalah penyimpulan. Dengan kata lain, ini sebenarnya logika yang ingin ditegaskan oleh Ibnu Taimiyah. Jadi kias di sini. Penyimpulan, kias ini penyimpulan. Jadi model untuk mencapai pengetahuan tadi selain had atau definisi itu ada kias. Dalam kias ini, dalam model penyimpulan ini adalah alat untuk membuat penilaian yang baik terhadap satu pengetahuan. Jadi satu pengetahuan ini disebut sebagai A, benar atau salah, afirmatif atau negatif, itu modelnya lewat kias ini, ditempuh lewat kias ini, penyimpulan. Jadi kias ini perlu digarisbawahi lagi, ini bukan kias dalam pengertian fikih sebagaimana biasanya. Kias di sini diartikan oleh Ibnu Taimiyah itu sebagai penyimpulan, had dan kias. Jadi dua metode mencapai ilmu itu adalah had dan kias. Soal definisi atau had ini sudah saya bahas di pembahasan yang sebelumnya. Kalau Anda ingin tahu lebih lanjut, silahkan cek video saya yang lain membahas tentang definisi.
Dalam video ini saya akan membahas tentang kias, karena pembahasan definisi oleh Ibnu Taimiyah itu sama kurang lebih dengan yang sudah saya sampaikan di sebelumnya. Nah, yang akan dibahas lebih lanjut itu tentang kias. Apa kias? Bagaimana jenis-jenisnya? Ikuti slide yang selanjutnya. Menurut Ibnu Taimiyah, kias itu ada 3 macam. Jadi yang pertama itu adalah kias sumul. Kias sumul ini adalah kias yang model penalarannya itu adalah deduktif. Yang diinginkan itu adalah pemahaman, deduktif atau deduksi. Nah, kias sumul ini kalau di dalam tradisi filsafat Islam ini dikenal dengan metode burhani, kias sumul ini. Atau silogisme kategoris yang diajarkan oleh Aristoteles. Jadi model mencapai pengetahuannya itu melalui kias sumul. Nah, kias sumul ini jenis kias yang pertama, yaitu kias sumul itu kias yang pertama, kias yang model pendekatannya dalam mencapai ilmu pengetahuan itu adalah deduktif. Kias yang berikutnya, kalau tadi kias sumul itu deduktif, kalau yang berikutnya adalah kias tamsil. Kalau kias tamsil ini sifatnya analogis. Karena analogis, dia sifatnya abduktif. Abduktif ini dari khusus ke khusus. Kalau deduktif tadi kan dari umum ke khusus. Kalau kias tamsil ini dari khusus ke khusus. Nah, jadi menurut Ibnu Taimiyah ada kias lain selain kias sumul, yaitu ada kias tamsil. Yang berikutnya yang terakhir menurut Ibnu Taimiyah itu adalah ada kias istiqra, suksesi. Di sini kurang lebih intinya itu adalah istiqra ini adalah induksi dari mencari sebab untuk dari yang khusus untuk mencapai kesimpulan yang universal. Nah, sederhananya kias sumul, kias tamsil, kias istiqra ini bedanya itu kalau yang sumul itu dari umum ke khusus, kalau tamsil dari khusus ke khusus, kalau istiqra itu dari khusus ke umum. Nah, inilah macam-macam kias menurut Ibnu Taimiyah. Jadi kias di sini tidak bisa dipahami sebagaimana kias dalam pengertian fikih, tetapi ini adalah kias dalam pengertian ini adalah penarikan kesimpulan, metode penarikan kesimpulan atau logika. Ada deduksi, ada abduksi, dan ada induksi. Kira-kira seperti itu macam-macam kias menurut Ibnu Taimiyah. Nah, di antara 3 macam kias tadi, 3 macam penalaran tadi, menurut para filsuf yang hidup di era Ibnu Taimiyah dan sebelum Ibnu Taimiyah, para filsuf Islam, itu menyatakan bahwa yang paling kuat untuk mencapai ilmu pengetahuan itu adalah kias sumul, bukan kias yang lain. Model burhani, deduktif, model silogisme kategoris sebagaimana diajarkan oleh Aristoteles. Itulah yang dianggap sebagai metode untuk mencapai ilmu pengetahuan yang paling kuat di antara 3 kias yang lain menurut para filsuf. Tetapi menurut Ibnu Taimiyah, pendapat para filsuf bahwa kias sumul itu adalah kias yang paling bisa mencapai ilmu pengetahuan, menurut Ibnu Taimiyah itu keliru. Karena menurut Ibnu Taimiyah, yang lebih bisa mengantarkan kita kepada ilmu pengetahuan itu bukan kias sumul, tapi kias tamsil, abduksi, dari khusus ke khusus. Bukan dari umum ke khusus. Katanya Ibnu Taimiyah seperti itu. Nah, bagaimana Ibnu Taimiyah menghadirkan gagasan yang demikian? Kita ikuti alur pemikirannya sebagaimana berikut. Menurut Ibnu Taimiyah, secara metodis, silogisme Aristotelian itu tidak bermasalah. Tidak bermasalah mengambil kesimpulan seperti itu menurut Ibnu Taimiyah. Karena bahkan Nabi pun pernah mempraktikkan itu. Misalkan ketika Nabi menarik kesimpulan tentang sorghum itu haram. Jadi begini, semua khamr itu haram. Khamr itu haram karena memabukkan. Sorghum memabukkan. Maka sorghum haram. Sorghum ini sejenis minuman juga. Nah, model penalaran Nabi Muhammad ini menurut Ibnu Taimiyah itu ya tidak jauh beda dengan silogisme Aristotelian.
secara metodis. Tetapi Ibnu Taimiyah marah ketika dikatakan bahwa Nabi model pemikirannya yang seperti ini adalah mengikuti Aristoteles. Katanya Ibnu Taimiyah, tidak. Orang berpikir seperti itu bisa saja melalui fitrah, natural. Tidak perlu belajar logika Aristoteles untuk bisa mempraktikkan silogisme seperti itu. Nabi Muhammad tidak pernah bersentuhan dengan pemikirannya Aristoteles, tapi beliau bisa menghadirkan pemikiran yang seperti ini. Artinya, orang yang sudah cerdas sekalipun, katanya Ibnu Taimiyah, orang yang sudah cerdas itu tidak butuh logika sebagaimana yang diajarkan oleh Aristoteles. Orang yang sudah cerdas bisa berpikir dengan benar dengan sendirinya. Kurang lebih seperti itu. Jadi, menurut Ibnu Taimiyah, model berpikir Nabi yang cenderung silogistik itu adalah pemikiran yang fitrah, bukan Aristotelian. Gitu. Nah, ini secara metodis sebenarnya silogisme itu tidak dipermasalahkan oleh Ibnu Taimiyah. Lalu apa yang dipermasalahkan di dalam silogisme menurut Ibnu Taimiyah? Menurut Ibnu Taimiyah, yang bermasalah dari silogisme Aristotelian itu adalah tendensi kebenaran universalnya. Ya, jadi kalau kita mengamati, silahkan bisa cek video saya yang lain yang berbicara tentang silogisme kategoris. Di situ ada tendensi selalu premis-premisnya itu diawali dengan premis yang universal dan mengandaikan kebenaran universal. Menurut Ibnu Taimiyah, model kebenaran universal itu dalam ilmu pengetahuan itu tidak mungkin. Tendensi kebenaran universal di dalam silogisme inilah yang bermasalah karena kebenaran itu sifatnya tidak universal. Kebenaran ilmu pengetahuan itu parsial. Gimana? Kita ikuti lagi. Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa kebenaran itu parsial, tidak universal, itu karena Ibnu Taimiyah punya pendapat seperti ini. Menurut Ibnu Taimiyah, pengetahuan manusia itu adalah hasil dari persepsi indera. Dan persepsi indera itu bekerja sendirian atau hanya menangkap objek-objek tertentu. Indera manusia itu terbatas. Yang bisa saya lihat hanyalah yang terlihat di depan saya. Yang bisa saya raba adalah apa yang hanya bisa digapai oleh tangan saya. Dan pengetahuan manusia itu hanya terbatas pada apa yang bisa dipersepsi oleh inderanya. Karena itu menurut Ibnu Taimiyah, pengetahuan manusia itu sifatnya khusus, bukan universal. Jadi pengetahuan bagi Ibnu Taimiyah itu khusus, bukan universal. Maka pengetahuan universal sebagaimana diajarkan dalam silogisme kategoris Aristotelian atau kias sumul itu bermasalah, katanya Ibnu Taimiyah. Karena sifat pengetahuan itu adalah khusus. Nah dari sini ini cikal bakal empirisme yang dihadirkan oleh Ibnu Taimiyah. Karena pengetahuan manusia itu parsial, maka model penalaran yang pas untuk menghadirkan ilmu pengetahuan itu bukanlah kias sumul sebagaimana disampaikan oleh para filsuf, bukanlah metode burhani, tetapi metode kias tamsil, katanya Ibnu Taimiyah. Abduktif, dari khusus ke khusus. Nanti kita lihat contohnya. Jadi kita itu pengetahuannya karena parsial, maka model pengetahuannya itu yang paling pas, yang paling bisa menjelaskan ilmu pengetahuan menurut Ibnu Taimiyah itu adalah kias tamsil. Misalkan kalau kias sumul itu ya, semua manusia berpikir. Arif manusia, maka arif berpikir. Nah, model seperti ini menurut Ibnu Taimiyah itu tidak bisa. Dari mana kita bisa tahu bahwa pengetahuan manusia kan parsial? Bagaimana kita tahu semua manusia berpikir? Bukankah kita hanya bisa melihat manusia yang hanya di depan kita, katanya Ibnu Taimiyah? Maka sebenarnya yang pas itu adalah kias tamsil, analogis. Manusia, arif itu manusia, dia berpikir. Irfan itu manusia, maka dia berpikir juga. Gitu modelnya kalau kias tamsil. Jadi yang bisa kita ketahui hanya parsial saja. Kebenaran universal itu tidak ada. Parsial. Jadi
Kalau saya berpikir, maka manusia yang lain yang saya lihat, yang saya saksikan itu juga berpikir, dicek seperti itu, dianalogikan seperti itu. Jadi dari khusus ke khusus. Tidak ada tendensi bahwa menyatakan kalau saya berpikir maka semua manusia berpikir. Seperti baik itu dalam kategori istiqro atau induktif. Kalau induktif kan juga bertendensi untuk mencapai pengetahuan universal itu ya. Sebagaimana sudah saya jelaskan di penjelasan logika induktif, bisa dicek di situ. Nah, jadi kias tamsil ini dari khusus ke khusus, dan model pengalaman manusia itu, pengetahuan manusia itu karena parsial, maka modelnya yang pas itu kias tamsil, bukan kias sumul ataupun kias istiqro. Begitu. Contoh yang disampaikan Ibnu Taimiyah tentang kias tamsil ini kayak gini. Karena Madinah lebih afdol daripada Yerusalem. Namun, tidak wajib bagi semua muslim untuk berziarah ke Madinah. Maka kita tahu bahwa tidak wajib bagi mereka untuk mengunjungi Yerusalem. Nah, ini kan Yerusalem dan Madinah ini kan apple to apple. Tamsil. Dari khusus ke khusus. Nah, model kias tamsil ini seperti ini. Dari khusus ke khusus. Dan tidak ada tendensi universal sebagaimana kias sumul ataupun kias istiqro. Inilah model logika. Jadi alih-alih Ibnu Taimiyah itu mengkritik logika, ternyata dia menyusun satu logika sendiri yang disebut sebagai kias tamsil. Begitu. Kira-kira pemikirannya Ibnu Taimiyah tentang logika. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan tentang logika Ibnu Taimiyah, pemikiran logika Ibnu Taimiyah. Terima kasih sudah menonton. Apa yang saya sampaikan di sini saya dapat dari disertasi Cak Nur. Kalau kalian ingin membaca lebih lanjut, saya sarankan untuk membaca buku tersebut. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.